Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Pertama sabar dulu, lawan dirimu, ya, jangan ngelihat orang, jangan ngelihat sebelahmu, jangan lihat musuhmu, camkan baik-baik. Musuhmu, dirimu adalah musuhmu sendiri. Kalau ingin sukses, kuatkan tekad, lawan kemalasan. Malas itu musuh. Ketidakyakinan sama hasil itu musuh. Ragu-ragu musuh. Ya, itu musuh dalam diri kita. Ya, modal ada tapi ragu. Wah, kira-kira sukses apa dia dan kita usaha. Di awal sudah dibumbui, sudah dimodal sama ragu, yakin pasti gagal. Belajar pun juga demikian, Pak. Ngaji kita kalau awalnya ragu, saya mau ragu dah di hasil dari pengajian ini saya jadi orang ngerti agama atau tidak, orang sukses atau tidak. Di awal dari keraguan saya yakin pasti gagal semua. Yang pertama, sabar terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembina, Ketua Penasehat, serta Ketua Umum, serta jajaran Majelis Termakobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini di tahun baru 1448 Hijriah ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, berharap mendapatkan syafaatnya, serta berharap mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Termakobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah sekalian ya. Kita acara apa nih? segala dosanya, meluaskan kuburnya, melapangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yuk sama-sama kita ikuti lantunan salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat Nabi segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang pagi hari ini, untuk hari ini yang ada acara ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
acaranya sukses, mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat Nabi dipandu oleh Ketua Majelis Al-Qobah Bapak Nana Yohana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم محمد سيد الكونين وصفر والبارش بنور ومن عجب ربه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم dan murok. Ya Rabbi Mustafa wal maqasidana واغفر لنا مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من العوالم والتحب يا ربي المصطفى يا واسع الكرم وأقرب الخلق غالبا أعوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحصل ربك مطلقا ابدا وما فساد أسلم في مدازعني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفسنا تغنى بمنزلة عزبت إن الكبائر في كفرانك اللام يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى أصحاب السنة تابعين له أهل التقى والنقى والحلم والحكم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Qobah yang saya hormati, selanjutnya yuk sama kita dengarkan, kita perhatikan diri kita masing-masing untuk mendengarkan penjelasan saatnya muhasabah dan muraqabah, atau saatnya introspeksi diri dan pengawasan diri, bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ibnu Damah Al-Miktasi, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Husain Al-Farisi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhakara aw arada syukura. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah yatikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanu nabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa bi sanatil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para dewan guru yang kita muliakan, para alim, para ulama, para asatiz, khusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Nadung, matanallahu bituli hayatihi wa murabbi ruhihi, amin. Segenap dewan pengurus Mustalim Al-Qobah, Bapak Ketua dan jajarannya, Bapak Penasehat, Bapak Jagus Lusbana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap lainnya, wabillahi kepada para pembina yang semoga senantiasa pengurus dan segenap jajarannya senantiasa diberi kesabaran, keikhlasan, serta terus berusaha untuk terus memperbaiki apa yang sudah baik menjadi lebih baik, apa yang sudah ada terus untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dan kesabaran, amin. Wabillahi kepada akhirnya al-kiram Ustaz Sulaiman dan Bapak Ramayadi dan segenap jamaah lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hikmah, berikan kepada kita ilmu, di mana dengan ilmu tersebut semakin memperbaiki diri kita pribadi dan memperbaiki lingkungan kita, keluarga kita, dan semoga semuanya akan terus Allah tingkatkan kebaikan kita di setiap saat daripada kehidupan kita. Alhamdulillah, sampai hari ini sudah beberapa hari dari hari pertama Muharram tanggal 1 kemarin, kita sudah beranjak di tahun 1448 Hijriah, yang berarti kalau usia kita kemarin di usia 40, sekarang sudah usia 41.
Yang kemarin usianya 50, sekarang sudah 51. Yang berarti usia kita itu bertambah, padahal justru berkurang. Bukan bertambah, berkurang. Jatah kita 60, sudah 50, dikurangi 1, tinggal 9. Jatah 70 dikurangi 1, sekarang 61, 62, jatah tinggal 8. Jadi berkurang di usia kita hari ini, dengan bertambahnya usia kita justru menjadikan kita harus introspeksi diri kita, semakin muhasabah. Makanya judulnya pagi hari ini kita muhasabah wal muraqabah. Muhasabah itu bahasa Arab, Pak, dari hasabah, hitung. Ya, muhasabah artinya sama dengan wazan musyarakah, saling bersepakat untuk kerjasama, musahama, saling memberi investasi, ya, mudharabah, saling memberi, dorob, ya, nabung dalam bahasa teatrikal, mudharabah saling memukul, ya. Kalau muhasabah saling mengintrospeksi. Jadi kita bukan hanya diri kita, teman kita sebelah kita juga harus introspeksi, ya. Ini kita sudah berada dari tahun 1447 ke 1448, berarti sudah 1 tahun kita, ya. Sampai hari ini sudah sejauh mana amalia kita. Hal ini kita bisa lihat sebagai dasar daripada rujukan sebagaimana yang telah diberikan petunjuk oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana beliau memberikan arahan terus untuk bisa memperbaiki diri kita, tazkiyatun nafsi. Tazkiyah artinya membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Berarti diri kita kotor, harus disucikan. Apakah ada kriterianya? Apakah ada syarat-syaratnya? Syaratnya ada 4, ya, syaratnya ada 4. Kalau ingin selamat di akhirnya, dari awal kita ini harus sudah mempersiapkan diri kita agar di perjalanan kita selamat di endingnya. Kalau pengen ujung-ujung selamat, nggak ada manusia. Di perjalanan ini banyak godaan, banyak ujian, banyak tantangan, banyak rintangan. Banyak manusia yang awalnya bagus niatnya, tapi tidak, akhirnya nggak bagus. Ya, niatnya bagus, progresnya yang tidak berjalan, akhirnya endingnya nggak selesai. Planningnya bagus, programnya bagus, tapi tidak ada pengawasan, tidak pernah ada audit, bahkan tidak ada punishment. Ketika kita hidup ini salah, seharusnya ada punishment. Kita komitmen dalam diri kita, dalam 1 hari minimal harus ada program unggulan yang harus kita kerjakan dari setiap saat. Apa program unggulan kita? Contohnya dalam ibadah, wajib dalam 1 hari sholat waktu berjamaah, 5 waktu minimal berjamaah. Itu program unggulan. Bagaimana caranya supaya 5 waktu ini terus berjalan dengan baik, terkoordinasi? Ya, 4 program itu, ya, harus ada musyarotoh, ada muraqabah, ada muhasabah, ada mu'atabah, dan terakhirnya mu'aqabah. Ya, nanti kita jelasin satu persatu. Apa itu musyarotoh, apa itu muraqabah, apa itu muhasabah, apa itu mu'atabah, dan apa itu mu'aqabah. Jadi 4 program ini menjadi program unggulan daripada Syekh Imam Ghazali, tazkiyatun nafs. Orang baru akan bisa selesai kalau 4 program ini bisa berjalan dengan baik, berurut-urutan, ya, secara hierarkis, dari A sampai B sampai C berjalan urutan dalam 1 hari. Nggak bisa dari 1 ke 4, nggak ada manusia yang super, ya.
kita bekerja dengan baik, hasil yang baik, karena di pabrik kita itu kita menjadi karyawan, pagi-pagi sudah kita absen, setelah absen ada datang kita bekerja, di samping kita ada pengawas, yang namanya foreman, supervisor, manager, itu pengawas. Dia mengawasi cara kerja kita benar apa tidak, sudah betul dengan SOP-nya enggak, sesuai dengan produk knowledge-nya enggak. Nanti pasti endingnya akan selesai bila pengawasnya benar. Tapi kalau pengawasnya juga nggak benar, otomatis hasilnya nggak bakal benar. Contohnya dalam diri kita, kenapa di endingnya kita ini hidup kadang-kadang nggak betul. Mungkin dari pagi hari kita bangun tidur niatnya udah benar, pokoknya pagi hari ini saya mau berbuat baik. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, maka apa yang saya lakukan semuanya benar. Itu niat. Tapi lemah pengawasan. Kita nggak ngaji, nggak ada penyesalan, cuek saja, yang negur juga nggak ada, maka 4 program ini nggak berjalan. Baik, kita akan coba lihat di dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu yang pertama, wahai kalian orang-orang yang beriman. Isbiru yang pertama, berlaku sabarlah kalian. Ini perintah Allah nih. Wasobiru, ya, berlaku kuat-kuat sabar. Jadi bukan kita sendiri yang sabar, berdua sama siapa? Musuh kita. Saya mau tanya, ada nggak musuh kita dalam diri kita? Siapa musuh kita? Nafsu kita. Nafsu itu adalah musuh kita, maka kuat-kuatan sama nafsu kita. Kita kalau nggak kuat di pagi hari ini, nggak mungkin kita bangun subuh. Kalau kita nggak kuat melawan nafsu kita, nggak mungkin kita datang sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian nggak mungkin hadir di dalam majelis ini. Saya yakin itu, kalau kita nggak kuat-kuatan melawan nafsu. Makanya kata Allah, isbiru wasobiru, ya, isbiru buat dirimu sendiri, dan kuat-kuatan sabarmu dengan musuhmu, termasuk istrimu, anakmu, keluargamu, lingkunganmu, jabatanmu, nafsumu. Kata Allah, lawan itu, kuat-kuatin. Wasobiru yang kedua. Yang ketiga, warobitu, ya, warobitu. Robitu dari robato, ikat, batas, haddu, ya, ribat, ribatul nafsi, ribatul jihad. Jadi kalau kita berjuang ada ujungnya. Hati-hati, programnya bagus di awal, di perjalanan bagus, tapi di ujungnya hati-hati. Harus ada ikatan yang kuat antara niat perjalanan dan progresnya. Di ujung kebanyakan orang gagal. Contohnya sholat subuh, alhamdulillah kita bisa bangun, lanjut dengan ngaji hari ini, karena ada ikatan batin kita kuat dengan pengurus, dengan jamaah dan para ustadz. Masih terngiang nasihat beliau, bagaimana punishmentnya kalau kita nggak sholat subuh berjamaah, punishmentnya kalau kita nggak ngaji. Ternyata zuhur yang seharusnya menjadi satu kesatuan waktu, zuhur terlalaikan karena ada yang jauh lebih kuat, pekerjaan, kesibukan, ya, apapun yang kita lakukan bisa jadi musuh di dalam ribatul, ya, di dalam apa ini terakhir itu, warobitu. Bisa jadi zuhur nggak nyambung sama asar, asar bisa jadi bisa tidak berjamaah, bisa di akhir waktu kita sholat karena tadi nggak nyambung. Tapi orang yang sudah isbiru wasobiru warobitu, Allah jamin, wattaqullah, pasti hasilnya menjadi orang bertakwa. Bagaimana sih konsepnya? Sederhana, Pak. Kita coba bahas satu-satu. Saya berbuat lengkap ini di dalam paketnya, bahwa surat Al-Imran ayat 200 ini adalah sebagai paket komplit. Kalau kita punya resep di rumah itu ada paket komplit namanya, paket yang sudah meracik
dari berbagai unsur materi, unsur bahan, sehingga masakan itu menjadi nikmat. Siapapun pasti merasakan pasti nikmat. Itu paket komplit. Kalau kita minum jamu, ada yang namanya paket komplit. Jadi ada madu, ada jahe, ada telur, susu tuh yang biasa minum tuh pasti paham tuh. Itu paket komplit namanya. Ditanya kita, komplit nggak Pak? Komplit. Berarti ada susu, ada telur Pak, ada madu. Ada yang nggak pakai telur Pak? Ya mungkin duitnya kurang Pak. Iya. Ada yang mending rupanya kalau pakai telur Pak. Udah siap-siap. Ya, makanya paket komplit. Pasti kalau sudah paket komplit harganya beda, hasilnya juga beda. Begitu Pak. Nah ini paket komplit surat Al-Imran ayat 200 ini adalah paket komplit yang bila kita jalani ke 4 programnya pasti endingnya la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pak, kalau kita punya mobil itu udah pakai komplit mobil itu. Bagaimana cara mobil bisa kita pakai setiap hari? Satu, kita cek bensinnya, cek mesinnya, betul? Cek bannya, mau kemana-mana lihat bannya, lihat bensinnya ada nggak, mesinnya masih bagus nggak, akinya masih normal atau tidak, lihat setirnya, lihat kontaknya. Itu namanya paket komplit. Mobil baru bisa jalan, ada bensinnya, ada bannya, termasuk kantongnya juga ada bensin buat persiapan di jalan, buat persiapan makan di rest area. Paket komplit namanya. Baru mobil itu manfaat sampai ke tujuan kita, membawa kita, karena mobilnya sebagai sarana lengkap. Ya, Allah mau ngasih kita ini model, mau kasih kita ini paket. Bagaimana caranya supaya kita tuflihun di kehidupan yang panah ini, kehidupan yang penuh luar biasa ujian ini. Tidak sedikit manusia yang awalnya baik tapi gagal di akhir. Banyak manusia yang punya program tapi programnya megle, di akhirnya mereka gagal. Banyak, boleh jadi kita juga diantaranya. Pada Allah sudah ingatkan di Al-Imran di ayat 200 ini, kalau ingin jadi orang yang sukses, pemenang, ya, sebagai champion, ya, di dalam sebuah pertarungan olimpiade, ya, persepak bolaan apapun, ya, termasuk dunia kelas nasional, kalau ingin sukses melalui proses yang 4 itu. Yang pertama apa katanya? Isbiru, sabar. Sabar apa maksudnya? Kita jelasin satu-satu, ya. Baik. Isbiru wasobiru warobitu wattaqullah. Pertama sabar dulu, lawan dirimu, ya. Jangan ngelihat orang, jangan ngelihat sebelahmu, jangan lihat musuhmu. Camkan baik-baik, musuhmu, dirimu adalah musuhmu sendiri. Kalau ingin sukses, kuatkan tekad, lawan kemalasan. Malas itu musuh, ketidakyakinan sama hasil itu musuh, ragu-ragu musuh, ya, itu musuh dalam diri kita. Ya, modal ada tapi ragu, wah kira-kira sukses apa dia, dan kita usaha. Di awal sudah dibumbui, sudah dimodal sama ragu, yakin pasti gagal. Belajar pun juga demikian Pak. Ngaji kita kalau awalnya ragu, saya mau ragu dah, di hasil dari pengajian ini saya jadi orang ngerti agama atau tidak, orang sukses atau tidak. Di awal dan keraguan saya yakin pasti gagal semua. Yang pertama, sabar terhadap diri sendiri. Isbiru, ya. Ini kita bisa lihat sebagai contoh di dalam sejarah. Kita bisa lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang pada akhirnya kemudian beliau menjadi sahabat Nabi terutama, Nabi yang utama sahabatnya. Ya, beliau bersahabat puluhan tahun dengan Nabi sampai beliau angkat menjadi seorang muazzinnya Rasulullah. Sampai wafatnya beliau tinggal bersama keluarga, kemudian dia berpisah pergi ke Habasyah, ke Palestina.
Sampai pada akhirnya Rasul, dia mimpi berjumpa dengan Rasul, balik kembali, diazankan terakhir di masjid Nabi. Karena saking kangennya Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Sahabat yang sangat istimewa. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang budak dari seorang pemuka Quraisy, ya, orang paling kaya di Quraisy, Umayyah bin Khalaf, ya, seorang munafik, seorang kafir Quraisy. Ini budak yang dimiliki Umayyah bin Khalaf. Suatu saat ketahuan Bilal ini masuk Islam, ya, diam-diam ternyata kemudian ketahuan sama Umayyah, lalu disiksa, dibawa ke tempat yang panas, di tempat yang terik dan berbatuan, disuruh balik ke agamanya. Tapi kata Bilal apa? Ahad, cukup, Tuhanku Esa, Tuhanku Allah Ahad, Allah Ahad. Setiap kali disiksa dengan keras dia bilang ahad. Sabarnya luar biasa, ya, diuji begitu luar biasa, penderitaan, penyiksaan yang tiada tara. Ya, kalau ibarat kata orang setengah hati mungkin sudah bilang, kamu balik agama saya, kamu saya bebaskin, kamu saya kasih harta, kamu saya kasih modal, kamu usaha. Tetap dia tidak mau. Ahad, Allah Ahad. Luar biasa Pak pengorban Bilal. Ya, kemudian apa hasil dari sabar diri sendiri? Isbiru. Allah datangkan orang yang baik. Ya, siapa? Abu Bakar Siddiq. Di tengah perjalanan beliau melihat Bilal disiksa, lalu Abu Bakar bertekad ingin membebaskan. Yang kemudian saya coba telaah, sebetulnya ini rencana siapa? Bilal kok bisa tiba-tiba sampai berjumpa dengan Bilal? Ternyata Abu Bakar ketika di awal malam menjelang sebelum tidur dia sudah bertekad, seandainya hari ini ada budak di hadapan saya, maka saya akan merdekakan budak. Jadi Bilal sudah niat membuat baik itu tadi malam. Jadi bukan ujuk-ujuk melihat ternyata. Subhanallah, sampai begitu Pak. Jadi kita hari ini berbuat baik ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Sudah ada niat. Kalau di dalam bahasa muhasabah itu namanya musyaratah Pak. Musyaratah dari syarat, dari syarato, istirat. Maksudnya syarat apa? Kalau pengen makan syaratnya satu, ya, terus punya uang. Kalau memang nggak bisa masak, belanja sendiri, ngasih ke istri, pengen instan, datang ke tempat makan atau ke restoran, pesen, duduk yang rapi, siapkan uang, disediakan makan, lalu sudah siap, lalu kita makan, kenyang kita. Syaratnya tadi punya uang, datang ke tempat makan, lalu pesen, lalu ada hidangannya. Setelah di meja baru kita makan. Itu syaratnya. Abu Bakar Siddiq ketika beliau dengan uang yang tidak sedikit, yang uang itu sudah disiapkan sama beliau. Berapa Pak? Saya mau tanya, ketika Bilal, Abu Bakar Siddiq memerdekakan Bilal itu berapa jumlahnya? Kalau dinilai sekarang itu 500 jutaan Pak. Zaman itu 500 juta. Kenapa? Satu ukbah itu sekitar 100 gram satu ukbah. Sementara ini 5 ukbah yang berarti 500 gram. 500 gram dikali 2.800 berapa Pak? Ya 1,2an lah Pak kalau sekarang Pak. Ya, jadi hampir 1,2 miliar uang tiba-tiba dibawa sama Abu Bakar untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Subhanallah. Apa takut Bilal uangnya habis? Apa Abu Bakar takut bangkrut? Tidak. Karena musyawarah, tadi malam dia sudah bermusyawarah, dia sudah membuat syarat, dia sudah buat kontrak hidupnya. Paham Pak? Jadi kalau pengen sukses ending kita hari ini, saya mau tanya, siap nggak kontrak hidup kita sama Allah? Kontrak hidup sama Allah bisa. Seorang karyawan bekerja, lalu kemudian dapat gaji tiap bulan, dipastikan bekerja 1 tahun, 5 tahun karena kontrak. Ada kontrak kerja namanya. Memorandum of Understanding, MOU.
ada kontrak kerjanya, ada surat perintah kerjanya. Baru seorang karyawan itu dianggap seorang karyawan outsourcing atau karyawan manajemen. PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu, PKWT dan PKWTT, itu kontrak namanya. Saya mau tanya, kita punya kontrak nggak sama Allah? Lah kok sembarangan gak punya kontrak? Kita ini karyawan Allah, kita ini hamba Allah, sudah diakui sama Allah, masa gak punya kontrak? Kapan kontrak kita? Lah sebelum lahir, ketika di rahim ibu, di usia 4 bulan rahim ibu, Allah titipkan roh kita di usia 4 bulan, kita sudah bikin kontrak sama Allah, Pak. Hidupmu, matimu, rezekimu, jodohmu, nasibmu, itu namanya PKWT, kontrak kerja dengan Allah. Umurmu, batas umurmu, rezekimu, nasibmu, istrimu, anakmu, hidupmu, itu sudah tercatat rapih, tersimpan dengan baik sampai hari ini. Subhanallah. Ada kontrak kerjanya? Ada? Pernah kita lihat? Ya, kagak pernah, Pak. Kita tahu juga kagak. Yang tahu roh kita dulu, Pak, di hadapan Allah. Kalau kita tahu, berarti hari ini kita tahu dong umur kita meninggal tahun berapa. Kalau tahu, Pak, sayangnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kontrak kita. Abu Bakar Siddiq, dia tahu kalau hari ini dia pasti akan mati. Dia tahu umur saya sudah gak bakal lama lagi. Maka jadi kontrak dirinya tadi malam sebelum dia tidur, saya bersumpah dengan Engkau ya Allah, dengan harta saya, kalau hari ini saya mendapati ada budak, entah di rumah, entah di jalan, entah di pasar, saya akan merdekakan dia. Pas ketemu dengan Bilal bin Rabah, maka ketika Bilal bin Rabah disiksa, tanpa pikir panjang langsung dia bilang, wahai Umayyah, hari ini, saat ini, detik ini, saya merdekakan Bilal bin Rabah dengan 5 utbah. Masya Allah ya, 1,2 M. Jangan alpat saya ini, saya memerdekakan Abu. Makanya langsung nggak ditolak, sebab kalau 1 utbah pasti ditolak sama Umayyah. Ya baru 100 gram emas nggak mau deh, rugi saya. Makanya langsung ditawar 5 utbah, saya tawar 1 miliar lebih. Makanya langsung tercengang, dia langsung mau dan langsung diserahkan, silakan ambil nih Bilal bin Rabah. Makanya diambil, dibayar, diserahkan kepada Siti Aisyah buat Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah membebaskan Bilal bin Rabah saat itu juga. Bapak hadirin rahimakumullah, sabiru, hasil dari sabar Bilal bin Rabah disiksa Allah, disiksa musuhnya, disiksa tuannya, dia tetap bertahan. Ahad, pasti Allah menolong saya, Allah nggak mungkin membiarkan saya dalam kesengsaraan. Itu konsepnya, Pak. Di dalam hidup kita baru akan sukses bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yakin apa tidak kita tolong sama Allah? Permasalahan dalam hidup nggak mungkin ada manusia yang tidak punya masalah dalam hidup. Tapi ketika bagaimana dia konsepnya, dia yakin bahwa ini adalah ujian dan endingnya pasti Allah pasti akan selesai urusan ini. Kalau sudah ada keyakinan itu, berarti sudah bikin kontrak kita dengan Allah. Saya mau tanya, ada nggak manusia hidupnya susah terus? Hidupnya hari ini susah, besok susah, lusa susah, minggu kemarin susah, minggu yang lalu susah. Apakah sampai akhir hayat hidup kita susah? Boleh jadi, karena kita sabar. Tapi ada manusia yang ketika diuji sama Allah, dia minta sama Allah, ya Rabb, ya, Engkau adalah antal qawiyu, Engkau kuat, wa ana dhaif, saya lemah, saya nggak kuat ya Allah. Artinya apa? Tolong saya dari kesusahan hidup ya Allah, tolong saya dari kefakiran. Antal ghani wa anal fakir, Engkau maha kaya, saya fakir ya Allah. Antal ghani wa anal muhtaj ilaika, Engkau kaya, saya butuh kepada Engkau ya Allah. Jadi ini pernyataan
seorang hamba yang langsung mengaku di hadapan Allah. Tapi ada seorang hamba yang ketika diuji dia nggak pernah minta tolong sama Allah. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub 28 tahun disiksa. Bukan disiksa, diuji sama Allah. Karena protes iblis terhadap Allah, wahai Rabb, wajar kalau engkau kasih mulia nabimu, hambamu bernama Ayub. Wajar kalau Ayub engkau muliakan karena dia seorang nabi, karena dia kekasih engkau, karena dia hartanya banyak, dia orang kaya. Coba kalau ambil hartanya, yakin dia akan berubah cintanya kepada engkau. Makanya Allah uji Nabi Ayub. Anaknya 10 Pak, sukses semua, gagah semua, mati semua sekilas, dibikin mati sama Allah. Ada yang mati terbakar, ada yang matinya jatuh dari pohon Pak, 10 anaknya. Hartanya yang begitu banyak, ribuan ekor unta, ekor kambing, mati semua Pak, kena musibah, harta habis, ya, istrinya dia meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, hidup dalam kesendirian. Bukan hanya kesendirian, tapi dalam kesengsaraan, ditimpa penyakit yang bertubi-tubi. Hanya tinggal lisannya saja yang Allah sisakan Pak. Fisiknya habis semua, sudah dimakan kutu, digerogoti belatung Pak. Tapi apakah dia pernah mengeluh dalam satu hari kepada Allah? Tidak pernah. Nabi Ayub nggak pernah mengeluh kepada Allah Pak. Karena dia sadar diri, saya diuji baru 28 tahun, sementara saya dikasih senang selama hidup saya. Malu sih di hadapan Allah. Kita dikasih hidup udah 60 tahun, 55 tahun hidup kita senang terus, bahagia terus, sukses terus, cukup terus, rezekinya cukup, hidupnya sukses, nggak pernah susah, nggak pernah menderita. Di usia menjelang akhir hayat, di 60 tahun, di 55 menjelang di 6 tahun, hidupnya dikasih susah, bangkrut, susah, nggak punya harta, menderita, anak gagal, istri meninggal, rumah kejual, hidup ngontrak juga kebayar, penderitaan berkepanjangan. Tinggal bagaimana Allah mendengar apa tidak kalimat ngeluh kesah dari seorang lisan seorang hamba yang kuuji, kata Allah. Lihat bagaimana Nabi Ayub. Saya yakin Pak, kalau iman kita baru separuh-separuh, yakin jangan lagi bertahun-tahun kita diuji. 1-2 hari saja kita sakit pasti kita ngeluh Pak. Allah paling tidak suka kalau hambanya mengeluh. Bapak hadirin rahimakumullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, sobiru. Sobiru itu artinya kuat-kuatan kita. Kuat-kuatan melawan siapa? Melawan nafsu dengan musuh kita. Siapa musuh kita Pak? Ya musuh kita terus diri kita sendiri, teman kita, sahabat kita, istri kita, anak kita, itu musuh Pak. Lihat di dalam surah Al-A'la di ayat ke-7, wa amma man a'ta wattaqo, dan siapa saja yang bersedekah, a'ta wattaqo, dia sandarkan sedekahnya hanya kepada Allah karena dia tahu Allah itu tahu dia bersedekah. Ikhlas apa tidak Allah tahu. Dasarnya bersedekah takwa. Hasilnya apa kata Allah? Wa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa apa yang dikeluarkan itu balasannya surga. Orang bersedekah pasti balasannya kebaikan. Orang membantu orang pasti dibalas kebaikan. Orang sholat dapat pahala, orang ngaji dapat pahala, bersedekah dapat balasan kebaikan. Wa saddaqa bil husna, dia nggak ingkari. Maka hasilnya apa Pak? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Pak, ini konsep lengkap nih. Siapa orang yang bersedekah, berbuat baik, ya, kemudian bertakwa sama Allah, dia bantu orang, dia sandarkan kebaikannya sama Allah, dia terhindar dari dia. Konsepnya ittaqo, bersandar dulu kepada Allah, bantu orang, ikhlas, Allah pasti balas. Wattaqo, modalnya takwa. Yang kedua, wasaddaqa bil husna,
Jangan ragu, kalau bantu orang jangan ragu, kira-kira Allah balas saya nggak nih? Saya kalau nolong orang, kira-kira orang pasti nolong saya nggak? Jangan ngomong. Sebab itu musuh kita, Pak. Apa musuhnya? Seseorang yang berbuat baik ingin dibalas, itu musuhnya. Musuh dari amma man a'ta wattaqo. Hampir rata-rata dari kita kalau berbuat baik, oke, tidak ria, orang lain nggak boleh tahu, yakin itu kita bisa. Tapi saya yakin berharap balasan dari orang yang kita bantu, berharap kebaikan kita yang sudah kita kasih sama orang, itu musuhnya. Kalau kita sudah bisa wa amma man a'taqa wattaqo wa saddaqa bil husna, yakin Allah balas, bukan orang yang balas, bukan orang tua kita yang balas, bukan anak kita yang balas, bukan teman kita yang balas, tapi Allah yang balas. Wa saddaqa bil husna, husna dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan al jannah. Allah kebaikan itu balas dengan surga. Ngaji balasannya surga, sedekah balasannya surga, sholat balasannya surga. Wa saddaqa bil husna, bukan ingin dibalas oleh orang. Itu konsepnya. Pasti rumusnya benar, endingnya benar, Pak. Hasilnya mutlak 1000%. Apa hasilnya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Apa itu? Allah kasih jalan mudah hidupnya. Fasanu yas, pasti kami, kata Allah, nuyassiru dari yassaro. Fasanu yassiru, saya kasih mudah hidupnya. Bisnisnya lancar, ekonominya gampang, dimudahkan sama Allah. Pendidikan anaknya sukses, pekerjaannya mudah, pekerjaannya sukses, hidupnya dibuat senang sama Allah, kesehatannya luar biasa, keluarganya sehat semua, sehat walafiat. Subhanallah. Dari mana? Dari a'ta wattaqo. Kedua, konsepnya benar, shaddaqa bil husna, nggak berharap balasan dari orang. Kalau sudah kita berharap balasan dari orang, berarti kita salah, Pak. Kita sudah menentang Allah. Lihat kajian kita kemarin Sabtu dari kitab Ibnul Gumam Al-Anil Hikam dari Syekh Ibnu Ajibah, dari sarahnya Syekh Ibnu Athaillah, dikatakan gagalnya kita itu mendapatkan pasayardo, Allah ridho kepada kita karena berharap balasan setiap balikan. Ya, kita berharap balasan setiap yatlubul iwad namanya, meminta balasan dari kebaikan, itu gagal, Pak. Makanya sembunyikan kebaikan kita, jangan sampai berharap kembali, pasrahkan sama Allah. Pasanu yassiruhu lil. Kenapa kita susah hari ini? Ada yang salah. Satu, boleh jadi sedekah nggak ikhlas, boleh jadi nggak yakin sama kebaikan kita yang Allah balas kebaikan itu. Pasti pasanu yassiruhu lil usra. Lihat di ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang bakhil, enggan bantu orang, males, ogah amat nolong orang, terserah dia susah, terserah dia melarat, terserah dia menderita. Bakhil dengan kebaikan, pertolongan, dengan harta, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan ngasih tahu, dengan memberikan teguran. Wa amma membakhila wastagna, dan merasa dirinya cukup, nggak perlu bantuan orang, nggak perlu bantuan Allah, saya sendiri mampu berdiri dengan diri saya sendiri. Hati-hati, Pak, ini musuh di dalam hidup kita. Ini surah Al-Lail ini luar biasa, Pak, paket komplit, Pak. Wa amma membakhila wastagna, hati-hati, ada di antara kita yang merasa lebih hebat dari orang lain. Ilmunya, ada yang merasa banyak hartanya dari orang lain, ada yang merasa kemampuannya lebih dari orang lain. Wa amma membakhila wastagna wa kazzaba bil husna. Yang paling parah, kalau orang sudah merasa dirinya mampu, dirinya hebat, nggak orang lain, dia bilang apa? Saya emang nggak percaya omongan ustadz, saya emang nggak percaya omongan kiai, omongan teman saya, omongan pakar, nggak percaya saya. Apalagi Al-Quran ini yang katanya dongengan doang, cerita Israiliyat. Parah ini manusia, Pak. Wa kazzaba bil husna,
dan dia nggak percaya setelah kematian hari ini besok ada surga, besok ada neraka. Nggak ada itu, Pak. Diingkari, Pak. Wa kazzaba bil husna. Kalau ada orang model kayak gini, dia ngaku Islam tapi kelakuan perilakunya kayak gini, maka Allah akan ganjar hidupnya. Fasanu yassiruhu lil usra, dikasih susah hidupnya. Di mana? Di akhirat. Di dunianya seneng, di dunianya bahagia, tapi fasanu yassiruhu lil usra, yakin gagal hidup akhiratnya. Boleh jadi dunianya sukses. Bapak hadir rahimakumullah. Wasobiru warobitu, jaga hati-hati. Ya, habis sholat ke sholat jaga, habis ngaji ke ngaji jaga, ngaji dua hari ini besok ngaji lagi jaga, jangan sampai ngaji sekarang besok nggak ngaji. Sholat sekarang, subuh sekarang, entar zuhur jaga zuhurnya berjamaah, asarnya jaga berjamaah. Begitu 5 waktu kita jaga. Warobitu, ikat waktu itu, ikat kebaikan itu dengan erat. Jangan sampai dia besok sholat, besok kagak, besok sholat kagak. Maaf saya kasih tahu, nggak sukses kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu saja muhasabah diri kita, belum termasuk tazkiyatun nafs ya. Kalau waktu, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang, karena memang muhasabah diri ini nggak bisa dalam satu waktu. Di setiap saat, di setiap waktu, setiap dalam perjalanan hidup kita harus muhasabah diri kita. Kita berbuat hari ini, kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita audit diri kita. GPS-nya adalah Allah. Wattaqullah, itu GPS-nya. Kalau kita udah mulai sombong, udah mulai hati kita keras, udah mulai kita sombong, udah mulai pelit, udah mulai malas ibadah, GPS-nya adalah wattaqullah. Kembali kepada Allah. Pasti la'allakum tuflihun, sukses hidup kita. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak sekalian penjelasan tentang introspeksi atau muhasabah dan pengawasan diri atau merokok. Seiring dengan bergantinya tahun 1447 Hijriah kepada 1448 Hijriah, sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing, kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana bertambahnya usia kita, berkurangnya usia kita, karena sebentar lagi kita itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan sekalian, seiring ada kegiatan di majelis ini, mohon maaf kami tidak bisa menjadikan sesi pertanyaan. Karena yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa syahadat istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika astatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, ya. Agak dulu ini, masya Allah. Iya. Udaranya nih. Sarapan dulu kan? Ya udah, santai aja. Biasa. Ini jam berapa acara ini? Santai kak. Santai kak. Hah? Santai kak. Oh, mereka. Iya. Kasihan. Iya, benar. Iya, seharusnya udah rapi nih. Karena mah Memasang itu. iya. Alhamdulillah. Syukuran Pak. Barakallahu sama. Barakallahu fiik.
kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu